Baik, salam. Ada yang akan saya jawab dengan 2 buah buku, ya. Nanti jawabannya mudah-mudahan bisa membuat kita punya kemampuan untuk menyimak. Bismillah. Pertanyaan pertama soal proletarisasi. Ada 5 yang menurut saya black agenda di negeri kita. Dan saya tidak tahu kenapa ini tidak banyak berubah. 1, pemiskinan. 2, pembodohan. 3, pembohongan. 4, penzoliman. 5, pembiaran. Dan kalau diurai, tidak bisa dibantah. Yang miskin itu mesti pribumi. Jangan bilang kita malas, kita terlalu banyak yang lebih rajin daripada Cina-Cina itu. Ya. Cina itu datang ke bank, pinjam uang 20 miliar, nggak sampai setengah jam cair. Kita pinjam 1 juta aja, minta suratnya sampai 13 rangkap. Akta kelahiran lah, surat dari RT, surat RW, surat apa. Giliran mereka cuma datang, mau pinjam sama bank, mau boleh pinjam 50 miliar, baru ngomong sebentar cair. Tahu nggak sebabnya? Saya kasih tahu aja, jawabnya kontan. Cina-Cina itu pinjam duit sebanyak-banyaknya, nggak punya niat mulangin. Misalnya Anda nih bagian pencairan dana, bagian pencairan pinjaman 50 miliar. Sebelum dicairkan saya udah WA duluan, nanti Anda saya kasih 5 miliar. Nggak ngomong 2 kali ACC. Nanti kalau saya nunggak nggak bisa bayar, saya kabur ke Cina. Siapa yang mau ngejar saya? Ya. Sementara kita yang pribumi padahal hanya buat bayar orang tuanya sakit, buat bayar sekolah. Ya, jadi kalau mau dibahas, jadi betul Mas, pemiskinan itu dilakukan. Kenapa? Karena yang bersangkutan udah pada kaya. Kalau bahasa Betawinya bodo amat, lo mau mampus kayak lo mau miskin kayak, yang penting gua nggak. Bayangin aja coba, kemarin ada konser di saat beginian, tahu nggak modalnya berapa? Modalnya itu 6,7 miliar. Modalnya, dapatnya cuma 4 miliar, itu pun boleh ngegadein motor jelek. Ya, pas dicari yang mana yang punya, dicari ke Jambi nggak tahu siapa orangnya. Bohong terus-terusan. Malu kalau nunggu orang pada nyumbang, uangnya nggak sampai 1,5 miliar. Acara itu modalnya saja untuk bayar artis-artis yang mahal-mahal itu sampai 6,7 miliar. Ngumpulin dana, kalau nggak ngegadain motor itu, motor-motoran kali ya. Kan ada mobil-mobilan tuh yang nggak pernah ada itu ya. Ya, jadi mengerikan. Jadi kalau kita semakin membahas mengerikan. Ya. Jadi kalau Anda bilang begitu, ya, tetapi kita tidak boleh. Makanya kita dalam Islam harus sampai pada komitmen, sesulit apapun hidup kita, Tuhan kita tetap Allah. Mereka ingin mengalihkan kita agar mempertuhankan para penguasa, para pengusaha, para bandar. Karena hukum sosiologi masyarakat kita, orang itu cenderung mengikuti apa orang yang sering ngasih makan dan ngasih uang. Itu sosiologi ya, kita nggak bicara akidah. Kalau akidah, saya dari dulu juga suka dikasih uang banyak sama pejabat. Tapi kasih uang hari Senin, Selasa saya demo besar-besaran. Lah, kemarin udah kasih uang kok. Bapak kemarin ngasih buat apa? Ini saya pulangin. Kadang-kadang gitu, orang kalau ngasih uang pada seseorang, tujuannya kalau orang itu nanti harus beriman kepada saya. Apa kata saya, kamu harus ikut. Kalau saya didikan PII, nggak ada urusan. Kalau bantu, dibagi-bagi buat teman-teman. Ya, jangan dibantu nggak mau, ntar bantuan itu dikasih ke orang lain. Orang bantu juga bukan duit dia. Oke. Itu pembahasan bisa lebih debatable mungkin. Terus bagaimana peran negara? Mau berharap pada apa? Udah tahu kondisi lagi parah, pandemi lagi sedang tinggi-tingginya, peraturan dibuat nggak keruan. Ya, pasar apa? Pasar Tanah Abang itu membludak. Satu sisi Habib Bahar ditangkap lagi dengan alasan PSBB. Kemudian yang disalahkan yang demo anarkis. Sebab akibat dong. Kenapa ada demo yang sebegitu keras? Karena dia ditangkap tanpa penjelasan. Padahal dalam hukum ketika orang dipanggil oleh aparat, oleh kepolisian, harus boleh didampingi oleh pengacara. Pengacara nggak boleh ikut, keluarga nggak boleh tahu. Nah, kenapa saya ngalamin sama? Saya ngalamin. Ketika saya dinyatakan bebas per tanggal 6 bulan September tahun 2017.
bebas saya. Baru saya keluar dari rutan Medaeng, langsung diserbu. Sama lah, persis lah, senjata banyak. Terus saya tanya sama petugasnya, kok saya diginin Pak? Maaf Ustadz, kami hanya perintah atasan. Ya gitu terus. Enggak jelas saya diserbu kayak begini saya. Saya ini kan patriot Pancasila, pakar PKI, menerangkan bahaya kebangkitan komunis. Apa yang mau disoal? Saya bukan koruptor, saya bukan teroris, saya nggak nembak siapa-siapa, saya nggak ngambil duit negara seperak pun. Nah, Habib Bahar mengalami itu, sekarang dimasukkan di tempat sel high rise, di tempat seolah-olah dia itu penjahat besar. Ini kelakuannya mesti anasir-anasir Palu Arit ini. Nah, itu tadi berhubungan dengan pertanyaan Anda yang nomor 4 tadi tuh, soal tadi tuh, ya. Sekarang tinggal lihat saja, siapa yang menangani persenjataan di Pindad, siapa yang menangani biaya cukai, dan itu dalam ilmu tata negara tidak boleh karena dia belum pensiun. Banyak ya, kalau dirinci itu banyak. Ya, mudah-mudahan Anda langsung nyambung nih, kalau nggak ngerti juga saya minta maaf ini. Ya, udah ya. Jadi NKRI, ya, Negara Republik Indonesia. Ya, udah kira-kira sampai di situ ya. Jadi, nah ini adalah dalam teori komunis di seluruh negara komunis. Pertama adalah ituisasi. Paham ya itu saya ya? Jadi dilakukan dulu ituisasi. Ketika terjadi itu dan iniisasi, maka selangkah lagi menjadi negara komunis. Seluruh dunia. Seperti apa ketika menjelang pemberontakan PKI tahun 65, persisnya tanggal 30 September malam ketemu 1 Oktober 65, sekitar tanggal 4 Agustus si DNID itu masih gemeteran, masih takut dilawan oleh tentara dan gerakan Islam yang kuat. Maka datanglah ke dia ke Danau Angsa, ngobrol lah dia dengan si dengan Mao Zedong. Jadi dulu pemberontakan Musso, mbah moyangnya namanya si Lenin Stalin. Pemberontakan PKI 65, mbah moyangnya itu Mao Zedong. Sekarang Xi Jinping. Siapa yang sangat melindungi Xi Jinping? Ya, itu dia temannya Xi Jinping. Apa kata DNID? Tuan pimpinan, bagaimana caranya kami menghadapi tentara-tentara yang hampir rata? Mereka jenderal-jenderal itu anti PKI, anti Partai Komunis. Apa kata si Mao Zedong? Hahaha. Anda baru menghadapin jenderal nggak sampai 20 orang saja pusing. Saya telah membunuh 200 orang jenderal di Cina ini untuk memenangkan Partai Komunis Cina. Karena pemberontakan merebut Cina menjadi negara komunis itu 3 kali berontak. Pemberontakan pertama tahun 1900-an, yang kedua 1920-an, baru yang ketiga menang dengan nama Revolusi Kebudayaan tahun 1949. Jadi kalau dibilang proses ini, kalau kita mengikuti pemaparan yang sangat detail dari Anton Permana, kan ada salah satu video yang berjudul Kudeta Konstitusi sedang terjadi. Terus terang saja, dengan adanya undang-undang ideologi Pancasila tanpa memasukkan konsideran TAP MPRS nomor 2, itu bertanda bahwa negara ini akan membiarkan kembali hidupnya Pak. Itu tanda kalau yang ngerti. Nah kalau udah begitu dia tinggal pasang bendera Palu Arit di mana-mana. Besok tinggal cari, nah ini anti komunis, sebelah, Ini hukumnya udah hukum perang. Nah cuman kita tidak terlalu was-was karena kenapa? Karena belum kejadian. Gitu aja. Di negeri kita kan orang baru percaya kalau udah kejadian. Kalau baru dikasih isyarat, dikasih kode, dikasih alarm, dikasih indikasi, belum percaya. Mari kita lihat. Buku ini adalah warisan dari Kiai Haji Salahuddin Wahid. Buku inilah yang membuat saya membuat judul kajian kita, PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S 65. Jadi orang-orang NU seperti Kiai Haji Yusuf Hasim, Kiai Haji Salahuddin Wahid, ya, dan banyak, sesungguhnya sejarah NU itu sejarah musuh PKI. Dulu berkolaborasi tahun 63, saya nggak bisa jelaskan, silakan baca buku sejarah, saya juga bingung. Kok bisa ya musuh jadi bergabung? Kok antara minyak, air dengan api
satu tempat gitu. Saya nggak ngerti. Itu permainan masa lalu lah. Jadi kalau ditanyakan bagaimana tadi yang poin kedua soal negara, Anda mau berharap sama siapa? Bayangkan saja orang mati di musim pemilu. Data terakhir yang saya dapat tuh 924 orang. Maaf, 9.200 orang. Kemarin kan 700 ya? Maaf salah. 924. Terakhir saya coba lansir, beberapa wartawan senior meralat saya. Ustadz Alfian, bukan 900, 1000-an. Dan seluruh petugas KPPS yang mati itu, satu pun kita nggak pernah boleh tahu matinya kenapa, tanda-tandanya apa. Nggak boleh ada yang di visum et repertum. Bahkan ada seorang dokter yang mencoba membahas secara vokal di YouTube, langsung dipecat. Ini udah gaya-gaya penanganan komunis. Kita boleh bertanya tapi tidak boleh mempertanyakan. Kita boleh bertanya sejak kapan ada PSBB di Jakarta? Sejak 10 April 2020. Tapi kenapa ada PSBB orang mau sholat nggak boleh, orang mau taraweh nggak bisa, orang mau Jumatan nggak boleh, tapi di pasar Tanah Abang orang berjibun. Satu sisi kita mendapatkan peringatan dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Satu sisi Bapak Den Samsudin mengingatkan, peringatan dari Bapak kita dua-dua itu betul. Tetapi saya punya pertanyaan, lalu kalau di sini dilarang, di situ boleh, lalu kita nggak boleh begini begitu, lalu mesti bagaimana? Kadang-kadang pemimpin-pemimpin di negeri kita itu sesungguhnya bingung bareng-bareng. Saya sepakat ya, kalau Anda baca arahan dari Tengku Zulkarnain itu betul. Ustadz Tengku Zulkarnain itu betul mengingatkan itu karena beresiko bahaya. Nanti kita lah yang dituduh atau dikambing hitamkan. Lalu solusinya apa? Satu sisi konser kumpul bareng-bareng nggak ada yang nih. Malah enak saja Bambang Susatyo itu minta maaf. Jadi kalau pejabat negara berbuat kesalahan menurut peraturan yang ada, tinggal minta maaf, selesai. Habib Bahar yang baru diduga langsung ditangkap, langsung dipindah. Apa ini? Ya itu tadi, di negeri ini boleh bertanya tapi tidak boleh mempertanyakan. Nah, kalau kita mempertanyakan tidak ada jawabannya. Jawaban kalau terus nanya dipanggil polisi. Jadi kalau mempertanyakan nanti dikiranya kita ujaran kebencian. Orang nanya biasa aja kok Pak, kok bencinya di mana orang nanya. NU ada Banser, insya Allah Banser garis lurus siap untuk mengganyang PKI. Ya, besok Yogyakarta sudah kemarin hari Jumat, besok tanggal 22 di Magelang itu akan bergerak teman-teman sekitar 50 sampai 75 ribu orang untuk mengikrarkan kebangkitan ulang tahun PKI yang ke-100. Ya, tinggal kita di sini bantu dengan doa. Ya, jadi gimana soal pertanyaan orang-orang PKI? Ya sudah, sekarang orang PKI itu tinggal nunggu, nggak ada yang berani ngomong lagi. Ya, yang ngomong satu-satu ditangkep-tangkepin. Ya, Habib Rizik nggak bisa pulang. Ya gitu. Nah, yang nomor 4 udah Pak ya. Itu isasi paham Pak ya. Ya itu tinggal lihat saja yang namanya urusan PSSI siapa, bea cukai siapa. Ya, hampir semuanya Bulog siapa. Jadi kalau itu dalam teori itu sudah terjadi, udah tinggal kalau kata bahasa, oh ya selamat malam, ya semua dipanggil-panggilin semua, ya karena di dalam penjara sekarang ada 2000 orang pemuda Islam dalam penjara, 2000 ya biar tahu aja. Ya, jadi udah sekarang dikit-dikit kena pasal, dikit-dikit kena pasal, dikit-dikit kena pasal, nggak ada penjelasan. Semakin nanya, semakin ditambah. Jadi gimana tuh cara membahasakannya? Tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menghadapinya? Anda bisa, kalau yang pegang buku, saya kasih tunjuk. Ini buat penanya kelima, supaya penjawabannya tidak setengah langkah. Ya, kita lihat dulu jawaban ini ada di bab 9. Saya tidak bahas, cuma ngasih tahu aja judul bab ini, nanti Anda bisa ulang-ulang bacanya. Ya, karena kalau buku ini dilihat sambil lalu mungkin sederhana, kalau Anda baca baik-baik ini cukup membantu. Di bab 8. Bab 8 itu 5 langkah menghadapi PKI. Ya. Ya, silakan nanti. Ini buku sudah sempat dimiliki oleh 80% lebih yang hadir di sini. Bahwa Anda sedang tidak bawa itu urusan lain, ya. Yang belum kebagian bukan urusan gue. Kan ada pejabat gitu ya, bukan urusan saya gitu ya. Nah,
Untuk yang perempuan saya sudah titipkan 2 eksemplar. Saya lupa namanya kalau nggak salah, dari seorang aktivis muslimah FPI. Ya, kalau terdengar suara saya, sudah dititipkan pada panitia di sini. Langkah pertama penyadaran. Sadar apa? Sadar diri, sadar situasi, sadar risiko. Langkah kedua pengkaderan. Langkah ketiga pembasisan. Langkah keempat pengkondisian. Langkah kelima perlawanan. Untuk paham, baca sendiri. Ya bukunya udah, kita kadang-kadang nggak dibaca dulu, baca dulu. Ini kalau udah baca nggak nanya lagi sebetulnya nih. Tapi boleh Pak nanya, bukan nggak boleh. Maksudnya dengan Bapak nanya kan jadi penyegaran juga kan. Yang penting sekarang jangan sampai Anda mau kan ada kalimat begini, oh PKI udah nggak ada, di Rusia udah bubar. Ente dibohongin, gue tipu loh ya. Indonesia ini aneh memang. Di Indonesia itu aneh, saya sendiri juga berapa kali saya berdebat dengan orang-orang yang mengatakan PKI nggak ada. Kalau PKI nggak ada, kenapa muncul buku Aku Bangga Anak PKI? Anda tahu udah berapa eksemplar tersebar? 2 juta eksemplar. Buku yang dikarang oleh Ripka Ciptaning pada bulan Juni tahun 2002 yang berjudul Aku Bangga Anak PKI, Aku Bangga Jadi Anak PKI, itu sudah tersebar sebanyak 2 juta eksemplar. Karena pakai logikanya, kalau buku sampai 2 juta kira-kira ada yang berminat enggak? Banyak apa dikit? Ya iya, berarti kalau gitu mereka udah pada pegang, terlepas isinya nggak bermutu urusan lain, yang penting isyhadu bi anal PKI. Wah, PKI gitu keles. Udah pada senang. Nah, sekarang kita, wah itu mah bahasan orang tua. Saya sering dengar kok mahasiswa-mahasiswa banyak yang menganggap remeh membahas soal PKI. Dan terus terang, saya mulai berkeliling Jawa Timur, Jawa Tengah. Musuh utama saya tuh, maaf ya, oknum-oknum aktivis mahasiswa. Ciri-cirinya apa? Kalau dia hadir, dia akan duduk paling depan, nanyanya marah-marah, habis nanya pergi. Wah, itu lagunya PKI bocah itu. Makanya saya kalau lagi ada acara-acara seminar besar narasumber saya bilang, tanya jawab, ini yang depan langsung angkat tangan semua. Seksi keamanan, pintu gerbang gembok semua. Kamu boleh nanya, habis nanya jangan pergi. Kebiasaan gitu, mempermalukan kita. Saya pernah dalam sebuah orientasi mahasiswa baru di sebuah kampus, saya memberi materi saya bukan materi soal PKI, tapi karena ini anak kader udah otaknya, namanya di kalangan mahasiswa namanya mendapatkan latihan namanya MDL dan MDH. Yang militan itu dari FMN, dari LMND, ya dulu benih-benihnya itu forkot, jarkot, komrat, kampret, setan, belau segala macam. Saudara Alfian, Anda ini merusak pikiran anak-anak Indonesia. Wah, apa kata dia? Muhammad itu, wah, nggak sopan bener sama Nabi Muhammad. Muhammad itu belajar dari Karl Marx. Habis semua orang tepuk tangan karena dia sudah menghujat saya kan. Seolah-olah saya ini orang jadul, orang ortodok yang nggak. Udah, saya keluar pakai bahasa Betawi. Udah tong, lu udah nanyanya. Udah, sekarang giliran gue ya. Lo kalau goblok jangan kelamaan. Nabi Muhammad itu lahirnya bulan April tahun 571. Karl Marx itu lahirnya tanggal 5 Mei di Trias Jerman tahun 1818. Lu tolol goblok lu. Ada kan orang pecah berbalik kan, balik lagi ke saya. Jadi emang mereka tuh biasa menjatuhkan orang. Jadi antum tadi siap-siap, makanya penguasaan PKI drill comeback. Maka dari itu baca buku, banyak tanya. Saya juga bisa begini kan juga bukan mendadak, sejak tahun 80-an. Ya, kalau sekarang saya bilang mau debat, mau mempertegas bangkit, syaratnya 2. Jangan pakai fisik, jangan pakai pasal. Iya, kalau pakai fisik saya bukan nggak berani. Rasanya ya bagian gantian ini sama komandan ini. Iya, ini sekali lagi ya saya nyatakan karena ini live streaming, saya katakan kepada seluruh bangsa Indonesia, saya Alfian Tanjung yang menekuni gerakan PKI drill comeback. Siapapun yang ingin memberikan penegasan apakah PKI bangkit atau tidak, saya bersedia menghadapi siapapun dimanapun, syaratnya 2, jangan main fisik, jangan main pasal. Kalau Anda siap memegang